Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Eriani dengan NIM 23531131. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui metode reading aloud dan the power of two, mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis yang terkait. Kemudian yang kedua, melalui metode murojaah dan metode tasmi, peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur serta hadis yang terkait. Kemudian yang ketiga, melalui metode make and match, card, soft, dan information search, peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang keempat, melalui metode pembelajaran berbasis project based learning, peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kelima, melalui metode discovery learning, peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Kemudian yang keenam, melalui metode discovery learning, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan dirinya. Masuk pada pertemuan pertama, yaitu melalui metode reading aloud dan the power of two, peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra surat ke-17 dan ayat ke-32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua serta hadis yang terkait tentang materi zina. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, apa saja contoh pergaulan remaja zaman sekarang yang sudah mulai melewati batas? Nah, jadi salah satu contoh pergaulan remaja zaman sekarang yang sudah melewati batas itu salah satunya adalah pacaran, berpergian dengan yang lawan jenis sampai malam. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh pergaulan remaja zaman sekarang yang sudah melewati batas. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Isra surat ke-17 dan ayat ke-32, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa asabila, sadaqallahul azim. Nah, pada ayat ini itu menjelaskan tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Nah, pada surat Al-Isra ini artinya yaitu, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terpuruk. Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, pada lafaz pertama itu ada lafaz wala. Hukum bacaannya yaitu matobi'i. Kenapa dia disebut dengan matobi'i? Karena ada harokat fathah yang diikuti oleh huruf alif. Kemudian yang kedua ada taqrobu. Nah, pada lafaz taqrobu itu hukum bacaannya adalah qalqalah sugro. Kenapa dia disebut dengan qalqalah sugro? Karena ada huruf qaf yang berharokat sukun di tengah-tengah kalimat. Jadi ada qalqalah yang berada di tengah kalimat. Kemudian yang ketiga itu taqrabuz zina. Nah, hukum bacaannya itu adalah alif lam syamsiyah. Keterangannya, alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lembur sehingga bunyi al tidak dibaca. Kemudian yang keempat, fahisyatan wasa'ah. Nah, hukum bacaannya itu adalah mat wajib mutasil.
Kenapa dia disebut dengan mad wajib mutasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian yang kelima, sabila. Nah, pada lafaz sabila itu adalah mad iwad. Kenapa dia disebut dengan mad iwad? Karena fathah tanwin pada akhir kata jika wakof atar bantik itu dibaca mad, sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Karena itulah dia disebut dengan mad iwad. Nah, selain surat Al-Isra ada juga surat An-Nur yang menjelaskan tentang larangan berzina, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu wa kullu wahidin minhuma mi'atan jaldatin wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minun billahil wal yaumil akhir wal yazhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, yang mana artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Selain ayat Al-Quran, ada juga hadis Rasulullah SAW mengenai zina, yaitu qalan nabiyyu la yadghuwana rajulun bimra'atin ila kana thalithahuma syaiton. Yang mana artinya, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan. Nah, selanjutnya apa manfaat dari menjaga batas pergaulan bagi kesehatan, bagi hubungan sosial, dan bagi keimanan? Jadi yang pertama, manfaat bagi kesehatan. Bagi kesehatan, kita menjauhi pergaulan bebas itu agar kita terhindar dari penyakit. Kemudian, hubungan sosial agar kita terhindar dari gunjingan-gunjingan orang lain. Kemudian, bagi keimanan, kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi materi yang sudah bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.